Kembali ke alam bukan hanya fisik yang kita jaga, tapi juga kewarasan. Karena saat kewarasan sudah hilang, kita bisa gila di dalam sana. Maka berjalanlah dengan tenang, tanpa menggerutui trek terjal yang dilalui kawan. Karena pada hakikatnya, alam akan menyingkap tabir sifat asli manusia sesungguhnya. Ini kali keduanya saya berkunjung ke Desa Batugane, salah satu desa yang berada di Kecamatan Selangit. Pada hari ini saya mengulang kedatangan kembali untuk melepas janji dengan salah seorang kerabat yang berniat mengajak saya ke Curug Matung berlokasi di Desa Batugane. Berangkat pagi menjadi sebuah mitos. Saya, Vidi, Ben, Jimmy, dan Harry berkumpul di rumah kepala Desa Batugane yang memang dijadikan base camp untuk kami mensortir barang bawaan. Waktu menunjukkan pukul jam 12 siang. Untuk mengisi semangat perjalanan, sang tuan rumah pun mempersilahkan kami bersantap siang terlebih dahulu. Setelah kami menyelesaikan semuanya dengan baik, kami bersepuluh orang termasuk kades dan warga lokal memulai perjalanan ke Curug Matung. Rute awal kami lalui menggunakan sepeda motor sampai dengan pondok pertama penitipan sepeda motor milik warga lokal. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, akhirnya kami tiba di pondok milik warga lokal untuk menitipkan sepeda motor kami. Waktu menunjukkan jam 2 siang lewat 14 menit. Kami memulai trekking menuju pondok terakhir milik warga lokal sebagai tempat kami beristirahat malam nanti. Lalu keesokan harinya melanjutkan trekking ke Curug Matung. Jalur trekking yang kami lalui ke pondok terakhir pada awalnya landai, dengan kultur tanah yang datar dan kering. Lambat laun, ketika memasuki hutan, jalur mulai menanjak dengan kultur tanah yang lembab dan berbatu. Serta, ada kalanya kami berjalan di sisi tebing yang tentu saja di sebelahnya jurang. Untuk ukuran manusia normal, trekking menuju pondok terakhir ini memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan, karena akan lebih banyak waktu beristirahat sejenak. Seperti kami sempat beristirahat di beberapa titik tertentu. Pertama kali, kami beristirahat di lubuk sarang buaya, atau tepat di pinggir bibir sungai yang berbatu. Kedua, kami beristirahat di napal, atau batu besar yang bernama Batu Legi. Yang ketiga, kami beristirahat di Pondok Kopi. Tempat ini merupakan batas akhir dari perkebunan warga lokal. Untuk selanjutnya kami mulai memasuki hutan. Di Pondok Kopi ini ada sebuah curug bernama Curug Mabung. Ada insiden kecil di sini. Kacamata saya terlepas lalu jatuh dan terinjak kaki sendiri. Aduh, saya mengakalinya menjadi seperti ini. My name is Johnny Iskandar. Kalian tentu kenal siapa dia. Setelah
keluar dari sisi kiri hutan, kami mulai menyeberang sungai yang ada di hadapan kami. Arusnya tidak deras, tapi harus berhati-hati. Karena dasar sungai yang berbatu, maka kami harus mencari pijakan kuat agar tidak terjatuh. Selesai menyeberang sungai, betis saya sebelah kiri mengalami kram. Luar biasa tegangnya. Saya mencoba meluruskan kaki dan perlahan hilang dengan sendirinya. Akhirnya kami tiba di pondok terakhir menjelang maghrib, sekitar jam 6 sore dari waktu berangkat jam 2 siang lewat 14 menit. Kami adalah rombongan kedua yang sampai di pondok terakhir. Masih ada Jimmy dan Heru yang ditemani seorang warga lokal di belakang kami. Rombongan terakhir sampai jam 9 malam di pondok terakhir. Berikut cuplikannya. Baju jadi celana. Ya ada sekarang aja. Kalau yang karet gimana? Ya, yang bisa dipakai juga bisa. Jangan anggap remeh sebuah tempat yang belum pernah didatangi, sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Kewajiban kita adalah mempersiapkan diri, alat, logistik. Intinya, jangan merasa takabur, nyebur. Hal pertama yang perlu dilakukan ketika kamu bermalam di hutan adalah buatlah dirimu merasa senyaman mungkin dengan membersihkan diri dan berganti pakaian lengkap, termasuk dalaman juga diganti. Karena ketika istirahat tidur, itu adalah momen terbaik kita supaya kita bisa tertidur lelap sebagai penunjang aktivitas keesokan harinya. Malam berganti pagi, saya baru menyadari kalau di depan pondok terakhir kami adalah sebuah curug. Namanya Curug Mahsu. Sarapan pagi segera dibuat. Rencana hari ini ke Curug Mahtung. Saya sempat berdiskusi dengan Kades dan menyatakan ingin ikut ke sana. Karena itu adalah tujuan saya datang ke sini untuk membuat sebuah konten. Tapi Kades menolak saya ikut serta ke Curug Mahtung dengan alasan mereka ingin bergerak cepat, berkejaran dengan waktu. Karena langkah saya tidak terikuti dengan kecepatan mereka, itu yang menjadi alasannya. Padahal diri saya dalam kondisi fit. Kecewa, pasti, itu manusiawi. Saya menyadari bahwa mereka juga memiliki misi sendiri, ingin mempopulerkan Curug Mahtung. Sementara saya ingin membuat sebuah konten. Kalau dipikir, bukankah tujuan kita sama? Saya mengalah tidak mengikuti langkah mereka ke Curug Mahtung. Dalam hati, menghibur diri, minimal dengan langkah kecil, saya membuat konten ini bisa membawa manfaat bagi semuanya. Saya menunggu di pondok bersama Jimmy dan Heru. Berdasarkan kisah dari Ben, perjalanan dari pondok terakhir ke Curug Mahtung kurang lebih 2 jam. Dalam perjalanannya, mereka akan bertemu dengan 2 curug yang berbeda. Yang pertama adalah Curug Paco, dan yang kedua adalah Curug Kocet. Aliran sungai kedua curug tersebut berasal dari Curug Mahtung, yang merupakan curug terakhir dari perjalanan ini. Ini dia Curug Mahtung. Kami sekarang berada di Curug Mahtung.
Kebanggaan desa Batiana di Kecamatan Langit, Kabupaten Singkawa. Beberapa kilometer dari Curug Matung, Mantap. My trip, my adventure. My trip, my adventure. Yoi. kami menggoreng ikan hasil tangkapan Jimmy. Asik. Video.